sudah usia tua, di atas 60 tahun, dia sibuk dengan dunia sampai tidak ada sempat ngaji, tidak sempat berjamaah ke masjid, tidak sempat dia bermasyarakat, hanya dikejar dunia, dikejar dunia. Hasilnya untuk poya-poya, hasilnya untuk jalan-jalan ke luar negeri, hasilnya untuk segala macam kenikmatan dunia. Nah, ini Bapak Ibu yang dikatakan orang salah satu dibenci oleh Allah pada golongan yang 9 ini. Siapa? Wahubud dunya minasuhi. Merekalah orang-orang tua yang sangat mencintai dunia. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Wal maqalah tis'ata, masih menyampaikan ya ini maqalah yang ke-9. Qala ba'dul hukama, telah berkata ya ini para hukama, asyaratu khisalin, 10 golongan, yabghuduhallahu subhanahu wa ta'ala, yang mana 10 golongan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min asyarati anfusin, dari golongan manusia. Jadi ada 10 golongan manusia wanaji yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk pada nomor berapa ini ya? Nomor 5. Siapa golongan yang kelima yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata hukama, wa hubbud dunya minas suyukhi. Nah ini nih yang kelima. Siapa mereka? Wa hubbud dunya, orang yang terlalu cinta dunia bagi orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua tapi sangat mencintai dunia. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ini golongan kata hukama sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa alasannya kok orang begini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kata Kanjeng Nabi dalam satu hadis dikatakan hubbud dunya rasu kulli khati'atin. Ya, sangat mencintai dunia ini adalah sumber dari kesalahan. Jadi sangat mencintai dunia ini adalah sumber dari kesalahan. Ya Allah ya Karim. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita bagi dua dah. Siapa nih orang tua ini? Kita bagi dua. Orang tua itu berarti orang yang sudah tua, berarti usianya di atas 60 tahun. Ya, ini sudah tua namanya. Kalau masih 25 masih muda. Ini ada orang tua kebagi dua dah. Satu orang tua yang dia tidak dibenci oleh Allah, enggak. Siapa mereka? Orang tua yang cinta dunia, dia tetap kerja dunia, tapi hasilnya digunakan sebanyak-banyaknya untuk agama Allah. Kenapa Manaji masih usaha lele? Aduh, saya pengen nanti kurban, ngumpulin duit buat kurban. Kenapa Manaji masih usaha banyak banget? Nanti saya kan bisa pengen zakat mal. Nah, ini ada orang tua begini nggak jadi masalah. Dia tetap berusaha karena kalau sudah tua di rumah terus nggak keluar-luar jadi penyakit. Ya, dia cari aktivitas dengan usaha, tapi hakikatnya dia nyari dunia itu bukan untuk memperkaya diri, tapi tujuannya untuk dia digunakan sebanyak-banyaknya hasilnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang tua yang nggak dibenci oleh Allah. Nah yang kedua nih yang paling bahaya, sudah usia tua,
di atas 60 tahun, dia sibuk dengan dunia sampai tidak ada sempat ngaji, tidak sempat berjamaah ke masjid, tidak sempat dia bermasyarakat, hanya dikejar dunia, dunia dikejar dunia. Hasilnya untuk poya-poya, hasilnya untuk jalan-jalan ke luar negeri, hasilnya untuk segala macam kenikmatan dunia. Nah, ini Bapak Ibu yang dikatakan orang salah satu dibenci oleh Allah pada golongan yang 9 ini. Siapa? Wahubud dunya minasuhi. Merekalah orang-orang tua yang sangat mencintai dunia. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Ya Allah ya Karim, ya, usaha di mana-mana, bukan mikirin ya mengganti dulu saya ketika kerja saya susah ke masjid, ketika saya aktif di kantor dulu saya susah melaksanakan thalabul ilmi, ketika Allah berikan umur panjang bukan berpikir saya mengganti dulu ya, ketika saya kerja dulu saya susah ke masjid, sekarang sudah pensiun harusnya tambah rajin ke masjid. Kenapa enggak berpikir begitu? Tapi mereka berpikirnya nyari duit, nyari duit. Alasannya apa? Nanti kalau saya nggak kerja, nanti anak saya kelaparan. Innalillahi. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ada orang tua ngomong begitu, berarti seolah-olah dia sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya Allah itu diam saja, Allah itu tidur. Padahal semua yang di dunia ini semua Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih kehidupan, bukan kita. Ya Allah ya Karim. Makanya hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita sudah tua, masih senang dengan urusan dunia, sama ibadah malas, hati-hati. Jangan-jangan tergolong masuk golongan yang kelima. Na'udzubillah, golongan kelima yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu mudah-mudahan ya mudah-mudahan Jamaah Al-Furqan mah tidak begitu. Amin ya rabbal alamin. Makanya hati-hati, ini rem dari para hukama buat kita. Ini nasihat dari hukama buat kita. Ketika kita sudah usia lanjut, maka harusnya kita banyak taqarrub ilallah, banyak mendekat diri kepada Allah. Ya, banyak introspeksi diri, banyak muhasabah diri. Ya, kita ini nanti masuk akhirat bagaimana nasib kita? Bukan hanya mikirin dunia saja, karena dunia ini pasti akan ditinggal. Tapi akhirat al-a'la wal akhiratu khairu wa abqa, itu kata Allah. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sangat mengekalkan. Jangan sampai kita menggadaikan akhirat dengan dunia. Jangan sampai orang kerja capek sampai di dunia ini sampai melupakan kehidupan akhiratnya. Ya Allah, harusnya nih, kalau dulu kita sibuk, kita masih muda, karena ada tugas kerja di kantor, karena kita punya usaha banyak, nggak jadi masalah masih muda. Tapi ketika Allah berikan kita umur panjang, lewat 60 tahun, harusnya stop dulu. Hasilnya kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk ibadah kepada Allah. Dulu malas ngaji karena nggak ada waktu untuk ngaji, sibuk kerja. Sekarang saatnya sudah pensiun, ngaji di masjid. Dulu kita tidak pernah berjamaah di masjid karena sibuk urusan kerja kita. Sekarang ada umur sisa lebih oleh Allah berikan panjang, maka gunakan akhir hidup kita untuk banyak ke masjid. Ya Allah, ini mah dulu masih bujangannya rajin kerja sampai nggak sempat ke masjid. Akhirnya apa? Ya, pas dia mati dipaksa ke masjid, betul nggak? Pas mati dipaksa ke masjid. Karena orang mati dibawa ke masjid, disolatkan di masjid. Sekali berjamaah di depan imam. Innalillahi. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita begitu. Ya, karena golongan orang seperti itu kata hukama sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, boleh kita cinta dunia,
tapi jangan sampai kita melebihi kecintaan akhirat terhadap dunia. Ya, ingat kehidupan kita nanti di akhirat. Jangan hanya mikir hidup dunia aja. Urusan anak kita Allah sudah menjaminnya. Urusan keluarga kita Allah sudah menjaminnya. Yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar itu pun gak usah memaksakan, terlalu maksa-maksa banget urusan dunia mah. Sebab dunia ini kata Allah, wa ma min dabbatil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang napak di bumi ini semuanya telah dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi jangan pernah khawatir banget urusan dunia mah. Justru sebaliknya, yang mesti kita khawatirkan adalah kehidupan akhirat yang Allah belum menjaminnya. Mikirnya kita, ya Allah, nanti saya pulang ke akhirat, saya golongan orang yang mana nih? Apakah golongan yang selamat atau yang celaka? Ini mesti kita pikirin. Maka muncullah rasa ingin kita ibadah kepada Allah. Karena hakikatnya kerja akhirat ini adalah nilai-nilai ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita melalui perantara Rasulullah SAW. Contohnya Rasul rajin ke masjid berjamaah. Untuk apa ditanya Rasul? Untuk bekal akhirat. Rasul ya membaca kalam-kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai wujud dirinya sendiri. Al-Quran berjalan Rasulullah, akhlaknya Al-Quran. Untuk apa Rasul itu? Untuk bekal akhirat. Rasul malam-malam ngantuk-ngantuk sholat tahajud, ditanya sama sahabat, untuk apa Rasul sampai bengkak-bengkak kakinya? Untuk bekal akhirat. Ya Allah ya Karim. Maka ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang mesti kita harus perjuangkan. Karena akhirat ini perkara yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sekarang kita tanam di dunia ini, nanti kita petik hasilnya di akhirat. Wal dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia tempat sekarang kita berikhtiar beramal, nanti akhirat kita memetiknya. Yang sekarang kita nanam sholat, nanti di akhirat kita metik sholat pahalanya. Begitu. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita, Allah bimbing kita sebagai orang-orang yang terus istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan orang-orang tua kita yang masih hidup ya, mudah-mudahan mereka terus tambah takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah cinta ibadah pada Allah untuk bekal akhiratnya, sehingga kita berharap mudah-mudahan selamat semuanya nanti kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk sukses ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.